Bakal Capres Anies Baswedan memaparkan pidato politik di panggung apel akbar Partai Nasdem. Selain itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga menyampaikan pidato politik di hadapan puluhan ribu kader partainya yang berkumpul di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Minggu sore. Untuk mengulas pidato politik Surya Paloh dan Anies Baswedan, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Jayadi. Selamat sore Mbak Rifana, tapi tolong diingatkan lagi pidatonya ya, karena saya Iya, sholat maghrib tadi. iya. Udah selesai dari tadi sih sebenarnya. Ada beberapa poin yang Hmm. menarik, Mas Jayadi. Mas Jayadi, dalam pidatonya Anies berulang kali kembali menyebut narasi perubahan dan juga keadilan. Apakah ini semakin meneguhkan positioningnya memang berhadapan dengan pemerintahan Presiden Jokowi? Iya, saya kira apa itu menegaskan posisi Anies yang sekaligus berbeda dengan dua calon lain yang juga unggul ya, yang juga apa elektabilitasnya tinggi, yaitu Prabowo dan apa namanya dan Ganjar. Karena dua kandidat lain, Prabowo dan Ganjar itu cenderung kampanye utamanya adalah meneruskan program-program Jokowi. Itu berarti elemen perubahannya lebih sedikit dibanding elemen kelanjutannya gitu. Jadi Hmm, apa meskipun sebetulnya Anies bisa memberikan argumen bahwa perubahan dan keadilan itu tidak mesti bertentangan dengan pemerintahan yang sekarang kan, karena keadilan hmm. juga meskipun mungkin bagi sejumlah orang masih banyak masalah, aspek-aspek keadilan juga tampaknya menjadi program yang diunggulkan oleh Jokowi. Misalnya keadilan kepada masyarakat kecil misalnya, apa namanya, masyarakat yang terkena dampak krisis pandemi dan sebagainya itu. Jadi ini soal nuansa sebetulnya. Cuman secara sederhana itu terlihat perbedaan apa namanya perbedaan bahasa untuk yang akan menjadi platform dari Anies bersama koalisi nanti ketika berhadapan dengan Prabowo dan Ganjar di dalam Pilpres. Oke, Mas J, Anies juga mengatakan siap menghadapi ujian dan perjuangan besar. Ini apa nih, pesan bahwa tingkat pencalonannya rawan dijegal atau bagaimana? Iya, memang saya kira ujiannya bisa dua itu ya. Hmm. Satu, sampai hari ini cawapresnya belum diputuskan gitu. Memang pihak KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyatakan sebelumnya sudah ada nama di kantong Anies dan semuanya sepakat untuk menyerahkan cawapres kepada Anies. Tapi kita Hmm. sering mendengar minimal lewat media ya apa namanya saling adu argumen Iya, iya. walaupun mungkin tidak terlalu tajam antara Nasdem dengan Demokrat. Hmm, Dan hmm. yang baru ya sampai hari ini kan, misalnya AHY menyatakan soal pertanyaan bahwa apa kalau AHY tidak jadi wapres akan pergi atau tidak, menurut dia pertanyaannya harus dibalik gitu. Lalu Pak Ahmad Ali menyambut walaupun tidak langsung pernyataan itu dengan mempertanyakan komitmen Demokrat kalau AHY tidak dijadikan cawapres. Jadi Oke. tampaknya memang eh, apa namanya belum diputuskannya wapres ini tampaknya bisa jadi bukan hanya soal waktu sebetulnya, tapi juga memang belum belum bulat keputusannya itu. Masih ada pihak yang keberatan kalau AHY menjadi cawapres. Hmm. Oke, selain soal tingkat pencalonan dan juga soal cawapres, dalam pidatonya kali ini Anies Baswedan menyampaikan doa. Doanya ini panjang sekali, di dalamnya ada banyak kritik terhadap pemerintahan. Ini gaya komunikasi apa nih, Mas J? Kalau Anda lihat ini agak sedikit berbeda dari biasanya yang direktif mengkritik langsung. Ini lewat doa ini. Ya baru pulang haji ya Mas Anies, Oke. jadi masih ada. Tapi ya sekali lagi itu menegaskan bahwa Hmm, hmm. aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan ke depan itu bukan hanya soal-soal yang terkait dengan aspek-aspek fisik kira-kira gitu ya, tapi Hmm. juga aspek-aspek mentalitas bangsa mungkin kira-kira gitu ya. Oke. Aspek-aspek spiritualitas bangsa harus diperhatikan. Tapi lagi-lagi itu kemudian menyampaikan kritik secara secara tidak langsung saya kira. Walaupun ada penegasan Anies sebagai calon yang tidak di-endorse oleh pemerintahan yang sekarang, dalam hal ini Pak Jokowi. Hmm. Oke, selain selain soal yang tadi Anda sampaikan ya, analisis yang Anda sampaikan, apakah ini semakin mengokohkan dirinya ataupun Anies sebagai capres yang kuat sisi religiusnya menggunakan doa meskipun baru pulang haji, menurut Mas J? Saya kira semua capres memproyeksikan dirinya sebagai Hmm. sosok yang religius kan. Jangan Oke. lupa
Anies bersama Ganjar kan sama-sama di Saudi tuh, sama-sama ketemu pihak pemerintahan Saudi ya. Jadi secara langsung atau tidak langsung itu menegaskan gitu, menegaskan sisi religius. Dan sebetulnya pihak-pihak yang boleh disebut sebagai sangat religius, sangat santri, walaupun yang non NU, yang pada 2019 kebanyakan mendukung Prabowo itu sebagian besar menurut saya sudah ke Anies. Jadi sebetulnya penegasan religiusitas itu tidak terlalu penting lagi bagi Anies karena orang sudah paham bahwa baik dirinya itu punya apa itu personality antara lain religius dan pendukungnya juga punya segmen yang cenderung Oke. religius. Jadi sebetulnya ini lebih ke penegasan ke basisnya. Mungkin ya pidato kali ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan basis agar lebih lebih siap mental, lebih militan begitu untuk memperjuangkan diri bergerak ke depan sehingga nanti upaya Anies untuk bergerak lebih ke tengah mengambil pemilih yang mungkin lebih independen atau masih cenderung melihat sinyal-sinyal dari Jokowi atau di daerah-daerah yang pada 2019 Jokowi menang itu bisa dilakukan dengan militansi pendukung utama Anies yang ada sekarang yang jumlahnya kalau berdasarkan survei sekitar 20-an%. Oke, oke. Selain soal pidatonya Mas Anies Baswedan ya, tadi kan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh juga menyampaikan pidato politik ini menarik bahwa Surya Paloh menyinggung soal dukungannya kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2014 karena memiliki kesamaan pandangan tentang perubahan yakni soal revolusi mental. Tetapi hasilnya belum maksimal, kritiknya nggak begitu keras seperti biasanya. Apa yang Anda baca, Mas J? Ya, karena sampai hari ini Pak Jokowi juga tidak mengeluarkan Pak Surya Paloh ya Hmm, dari koalisi pemerintahan. Belum ada tanda-tanda, walaupun Menteri Pak Surya yang berasal dari Nasdem, yaitu Johnny G. Plate tersandung kasus hukum, kan gitu. hmm. Jadi itu apa namanya bisa dipahami dalam konteks itu sekaligus juga kan Pak Surya Paloh itu sebetulnya punya otoritas, punya kredensial politik untuk menyambungkan Anies dengan para pendukung Jokowi gitu, dengan para pemilih yang pada 2019 lalu memilih Jokowi karena bagaimanapun untuk minimal memenangkan putaran pertama, Anies Baswedan memerlukan jembatan kepada para pendukung yang memilih Jokowi di tahun 2019 lalu. Tanpa itu sulit bagi Anies untuk memenangkan pertarungan karena tidak mungkin bagi Anies untuk mengambil misalnya sampai 70-80% dari pemilih Prabowo di tahun 2019. Oke. Jadi baik Prabowo maupun Ganjar maupun Anies sebetulnya untuk memenangkan pertarungan di putaran pertama kalau tiga-tiganya maju itu memerlukan pendukung yang saat ini berada di daerah-daerah yang pada 2019 lalu memenangkan Jokowi. Oke, baik. Memilih Anies Baswedan sebagai pemikiran yang pluralisme ya, yang dipraktekkan langsung oleh Partai Nasdem. Ini apa nih message yang ingin disampaikan Mas J menurut Anda? Ya, itu untuk menarget para pemilih yang tidak berada di kanan, kalau mau disimpulkan gitu ya. Oke, Itu berarti pemilih rasional, untuk pemilih yang di tengah menarget ya, swing voters. ya yang Oke. lebih sisi nasionalisnya lebih kuat Hmm, dibandingkan sisi hmm, religiusnya, yang bolehlah kita sebut berada di tengah-tengah gitu hmm, ya. hmm. Yang saat ini cenderung diambil oleh Pak Prabowo karena di-endorse oleh Jokowi kan gitu. Oke. Sementara yang PDIP banget, yang kiri banget itu cenderung masih di Ganjar. Hmm, hmm. Nah, Pak Surya Paloh tampaknya ingin membangun apa namanya jembatan ke sana dengan sentimen-sentimen yang lebih nasionalis, tidak terlalu menekankan sisi religiusitas atau Islamismenya. Oke, terakhir Mas J, Pak Surya Paloh juga meminta penyelenggara pemilu tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Apakah ini message ataupun pesan bahwa karena Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan juga PKS, kemudian mengusung Anies Baswedan yang dalam tanda kutip berseberangan dengan penguasa ataupun dengan koalisi pemerintahnya Pak Jokowi, rentan terkena intervensi, ini sebenarnya pesan ya yang ingin disampaikan? Ya. Iya, saya kira itu penegasan. Pak Surya Paloh kan beberapa kali di berbagai kesempatan menyatakan bahwa dia merasakan ada, kalau bahasa sederhananya, ada upaya cawe-cawe kan Iya, gitu. iya betul. Langsung atau tidak langsung gitu. Dan memang eh, apa namanya intervensi kekuasaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat
daerah dalam pilkada misalnya itu seringkali menjadi isu, menjadi rumor gitu, yang memang tidak mudah dibuktikan, tapi menurut banyak politisi misalnya yang mengikuti pertarungan politik atau kompetisi politik itu ada gitu. Nah, saya kira ini semacam upaya mendesak gitu supaya pemilunya dilaksanakan secara netral gitu, dan para penyelenggara pemilu yang seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan pemerintah itu diminta netral. Saya kira itu himbauan yang bukan hanya bersifat normatif tapi juga semacam warning gitu, Oke, baik. supaya supaya setiap pihak tidak usah bermain-main dengan isu-isu netralitas. Dan saya kira itu hal yang seharusnya begitu di negara Baik, demokrasi ya. baik. Penyelenggara pemilu negara itu memfasilitasi semua putra-putra terbaik bangsa, putra-putri terbaik bangsa yang sedang bertarung untuk kompetisi pemilu. Oke, Karena kalau pemilu berjalan dengan baik, siapapun presiden atau wakil presiden ya, terpilih, itu yang menang kan kita semua orang ya, Indonesia ya, betul. gitu. Oke, kita ulas tadi ya secara komprehensif baik pidatonya Anies Baswedan maupun Surya Paloh. Tapi kalau kita bisa simpulkan Mas secara singkat menurut Anda ini pidatonya gimana nih? Kritiknya keras atau ya sedang-sedang saja Mas Jai? Singkat saja. Ya, ini menegaskan bahwa Nasdem bersama Anies itu ingin maju Pilpres, tapi mereka tidak merasa harus secara diametral berhadapan, mereka tidak menyatakan secara diametral berhadapan dengan pihak Jokowi, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Mas Jayadi Hanan atas ulasannya yang sangat komprehensif atas pidato politiknya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Baca Pres Anies Baswedan. Terima kasih Mas Jay sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Terima kasih, Rifana.